Waalaikumsalam Ibu. Terima kasih ya Pak ya. Sengaja saya sudah memanggil Bapak. Sebelum saya lihat tadi Bapak mau mengajar yang ketiga empat, ini masih setengah jam lagi ya Pak ya. Kita bincang-bincang sedikit Pak. Sebagaimana yang disampaikan minggu lalu, bahwa minggu ini adalah jadwal untuk melaksanakan supervisi akademik. Hari ini adalah jadwalnya Pak Haris. Bisa ya Pak ya? Bisa. Oke. Terus gimana Pak? Sudah siap? Alhamdulillah sudah siap. Bisa saya lihat Pak? Oh iya. RPP-nya? RPP yang gimana Pak? Apa sudah sesuai dengan pembelajaran mendalam? Iya. RPP-nya sudah sesuai dengan pembelajaran mendalam, sesuai yang sudah saya dapatkan dari komunitas kelompok belajar. Oke. Jadi sudah direvisi dari RPP sebelumnya ya Pak ya. Iya. Apa-apa Pak pakai RPP lama lalu disesuaikan dengan pendekatan pembelajaran mendalam. Oke. Jam ketiga keempat ya Pak ya. Iya. Terus tujuan pembelajaran yang Bapak mau sampaikan di kelas berapa Pak? Kelas 8A. Oh, kelas 8A. Tujuan pembelajarannya apa Pak? Tujuan pembelajarannya yaitu siswa dapat memahami tentang tata cara penyembelihan hewan kurban. Siswa dapat memahami tentang penyembelihan hewan kurban. Untuk materi ini Bapak sediakan berapa pertemuan Pak? Untuk materi ini saya siapkan untuk 2 pertemuan, namun kali ini kita baru masuk pada pertemuan pertama. Baru pertama ya Pak ya untuk materi ini. Tujuan pembelajarannya sudah tadi Bapak sudah sampaikan. Nah, untuk tujuan pembelajaran ini strategi apa nanti yang Bapak sudah setting untuk mengajar sebentar? Baik Bu, untuk strategi pembelajaran yang sebentar saya akan lakukan Bu, saya menggunakan metode IBL atau Inquiry Based Learning, di mana siswa ini saya akan pecahkan ke dalam beberapa kelompok. Kemudian di tiap-tiap kelompok saya akan memberikan pertanyaan pemantik dan mereka akan mencarikan solusi dari masalah yang sudah saya berikan. Setelah itu mereka akan mempresentasikan apa yang sudah menjadi hasil kerja kelompok mereka. Dan nanti di ujung materi atau di akhir materi saya akan membuat asesmen untuk mengukur sampai sejauh mana pemahaman mereka tentang tata cara penyembelihan hewan kurban. Oke, saya melihat langkah-langkah strategi yang Bapak Aris susun ini sangat menarik. Dan menurut Bapak pasti ini akan bisa menjawab tujuan pembelajaran yang sudah dirancang oleh Pak Haris untuk rancangan pembelajaran kali ini di kelas 8A. Oke. Tadi Bapak sudah menjelaskan strateginya. Nah, nanti kan saya sebentar akan masuk bersama Pak Haris. Bapak mau saya fokus mengamati nanti di proses pembelajaran pada bagian mana? Ya, baik Bu, terima kasih untuk yang pengamatan yang akan Ibu lakukan, akan Ibu fokus. Kalau saya pribadi kurang begitu percaya diri. Jadi untuk mengenai masalah pengamatan, saya serahkan sepenuhnya ke Ibu yang akan memberikan pengamatan. Oke. Pengamatannya fokusnya di mana? Kan saya mau Pak Haris menentukan sendiri pada bagian mana yang akan fokus, apakah di prinsip pembelajaran, apakah kan ini kaitan dengan pembelajaran mendalam, apakah pengalaman belajar yang saya mau amati. Menurut Pak Haris pada bagian mana? Kalau menurut saya alangkah lebih baiknya kalau Ibu mengamati pada persoalan pembelajaran mendalam, di mana ada 3 tahapan di situ memahami. Pengalaman belajar. Pengalaman belajar. Ya. Oke, pengalaman belajar pada tahap memahami, mengaplikasi dan merefleksi. Kalau saya melihat di pertemuan pertama ini, pengalaman belajar yang Bapak mau
berikan kepada anak-anak adalah pada tahapan memahami dan mengaplikasi. Jadi dua ini yang saya fokus amati pada saat Pak Haris mengajar ya. Iya, Oke. baik. Baik, kalau begitu saya sudah paham dan Pak Haris perlu memahami bahwa percakapan ini selain saya ingin mengetahui strategi apa yang Pak Haris rancang sebentar, supaya juga Pak Haris ketika kita bercakap ini ada hubungan emosional sehingga nanti mengajar tadi tidak gugup lagi ya Pak ya. Oke, saya tidak sabar melihat Bapak untuk mengajar. Sudah bisa langsung Pak? Boleh. Oke, begitu. Alhamdulillah ya Pak, sudah selesai observasinya tadi. Alhamdulillah Bu. Oke, Iya. Gimana perasaannya Pak Haris waktu mengajar tadi? Perasaan saya waktu mengajar tadi terus terang ya Bu ya. Sebenarnya saya sedikit grogi ya. Karena mungkin karena ada kehadiran ibu di dalam. Tapi karena ini merupakan sebuah kewajiban saya, jadi saya merasa sudah seharusnya saya melakukan kewajiban saya dengan sebagaimana mestinya. Oh iya Bu, intinya saat ini saya merasa bahagia karena sudah selesai melaksanakan tugas saya sebagai guru di kelas. Oke. Apakah menurut Pak Haris dari proses pembelajaran yang Pak Haris sudah sampaikan tadi, yang sudah laksanakan tadi, apakah tujuan pembelajarannya tercapai? Menurut saya tujuan pembelajarannya sudah tercapai Bu. Hal ini dibuktikan dengan hasil asesmen anak-anak. Itu semua sudah bisa dipastikan mereka sudah bisa memahami apa yang menjadi tujuan pembelajaran yang saya terapkan. Jadi menurut Pak Haris ini sudah tercapai ya? Iya. Oke, selanjutnya kalau menurut Pak Haris sendiri, apa yang sudah baik yang Pak Haris sudah lakukan tadi dalam langkah-langkah pembelajaran, dan apa yang masih perlu dikembangkan? Oke, baik Bu, terima kasih. Menurut saya menyangkut langkah-langkah pembelajaran, saya sudah tadi kan Ibu sudah saksikan sendiri bahwa saya sudah melakukan persepsi di awal dengan anak-anak. Kemudian saya memberikan maksud dan tujuan pembelajaran pada hari ini. Setelah itu saya menggunakan strategi pembelajaran IBL, Inquiry Based Learning, di mana seperti yang sudah saya jelaskan tadi sebelum observasi. Di situ anak-anak saya berikan tugas dalam bentuk pemecahan masalah, tapi sebelumnya mereka saya bagi ke dalam kelompok-kelompok kecil. Nah, dari masalah itu mereka akan carikan solusi, mereka akan berdiskusi. Kemudian setelah mereka selesai berdiskusi, nanti mereka akan mempresentasikan apa yang sudah mereka peroleh tentunya Bu. Ya, jadi saya kira hanya itu Bu. Oke, jadi menurut Pak Haris, apa yang sudah dilaksanakan tadi itu sudah berhasil, sudah tercapai, dan sudah dilaksanakan secara maksimal. Saya juga sepakat dengan Pak Haris apa yang disampaikan oleh Pak Haris. Nah sekarang yang perlu dikembangkan menurut Pak Haris untuk pembelajaran mendalamnya gimana? Baik Bu, untuk pembelajaran mendalam sepertinya karena ini adalah suatu hal yang baru ya Bu, belum terlalu begitu terbiasa dengan konsep ini, maka saya kurang begitu yakin dengan pembelajaran yang saya terapkan, terutama apalagi dalam hal untuk mengaplikasikan. Itu saya masih kurang begitu paham dengan pendekatan pembelajaran untuk pengalaman belajar. Aplikasi terhadap kepada siswa. Jadi menurut Pak Haris sudah untuk tahap pengalaman belajar memahami sudah bisa bahwa menurut Pak Haris itu sudah berhasil. Tapi untuk pengalaman belajar mengaplikasi, menurut Pak Haris masih belum begitu yakin. Oke. Jadi pengalaman belajar untuk mengaplikasi. Nah, sekarang Pak,
Boleh saya minta izin menyampaikan apa yang saya amati tadi? Boleh silakan. Tadi saya mengamati Pak Haris luar biasa melaksanakan proses pembelajarannya, langkah-langkah yang disampaikan ditulis di RPP itu sudah dilaksanakan. Nah, sepakat dengan Pak Haris bahwa di pengalaman belajar mengaplikasi, kalau yang saya amati tadi boleh dikata belum maksimal. Dan yang kedua tadi saya mengamati, kalau menurut Pak Haris tadi interaksi Pak Haris dengan murid bagaimana? Menurut saya pribadi, secara keseluruhan interaksi saya dengan siswa itu alhamdulillah sudah bagus, sudah baik. Cuman memang ada beberapa masalah dalam hal komunikasi. Pada saat Bapak mengajar, yang rajin merespons hanya 2 siswa yang di sebelah kanan dan 1 siswa yang di depan bagian sebelah kiri. Terus yang lain kurang merespons apa yang misalnya ditanyakan oleh Pak Haris. Menurut Pak Haris, kira-kira kenapa ya hanya 3 yang merespon, ya 27, kurang lebih 27 responsnya kurang. Iya, baik Bu. Tapi sebelumnya saya mohon maaf Bu. Saya tadi kurang begitu memperhatikan pengamatan yang Ibu lakukan terhadap beberapa orang siswa tersebut. Namun kalau memang ada yang seperti itu terjadi, apa mungkin ini karena teknik bertanya saya ya Bu? Nah ini betul sekali Pak, teknik bertanya. Jadi 2 hal itu yang saya amati tadi, yang masih perlu Pak Haris dikembangkan. Nah, menurut Pak Haris, bagaimana Pak Haris mengembangkan itu agar supaya lebih baik lagi? Lebih baik lagi kan? Terima kasih Bu. Jadi saya punya pemikiran mungkin tadi bahasa yang saya gunakan itu kurang begitu dimengerti oleh peserta didik atau anak saya, sehingga mereka kurang begitu merespon apa yang saya sampaikan atau apa yang saya tanyakan tadi. Gitu. Kalau dari pengalaman belajar mengaplikasi, gimana supaya lebih dapat apa? Dapat tujuannya. Baik Bu, saya punya rencana untuk pengalaman belajar mengaplikasi nanti saya akan coba untuk bawa alat peraga lagi Bu di hadapan mereka agar mereka bisa lebih kena dengan tujuan yang saya maksudkan tadi. Luar biasa ya Pak ya. Jadi untuk supaya Bapak lebih paham lagi, jadi ada 2 hal yang perlu dikembangkan tadi ya Pak ya, bisa Bapak sebutkan kembali? Ya baik Bu. Jadi ya akan saya kembangkan nanti sebentar nanti. Yang pertama adalah cara penggunaan bahasa saya yang akan saya lebih sederhanakan agar supaya mudah dipahami oleh peserta didik dalam berinteraksi. Yang kedua yaitu saya akan coba bawa alat peraga yang nantinya akan bisa mereka lihat secara langsung, yang kemudian mereka akan bisa cepat untuk memahami dengan tujuan pembelajaran yang sudah saya tetapkan. Jadi Bapak mau memperbaiki cara berkomunikasi bahasanya supaya teknik bertanyanya nyampe ke siswa, gitu ya Pak ya. Dan menggunakan alat peraga agar pengalaman belajarnya bisa sampai ke mengaplikasi. Oke. Kira-kira kapan Pak Bapak akan mulai melakukan hal ini untuk memperbaiki kompetensi Bapak? Ya, apa bisa pertemuan selanjutnya atau berikutnya? Pertemuan berikut ya Pak ya. Iya. Semoga pertemuan berikut
lebih baik lagi dari hari ini karena Bapak terus untuk memperbaiki diri. Terima kasih Pak. Iya, sama-sama. Mohon maaf jika ada hal yang tidak berkenan. Iya. Terima kasih ya Pak Iya, ya. sama-sama. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Siap Bu.